Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Kembali lagi dengan saya Sampanweh dalam tayangan Tatapan Tahsin Tadabur bersama Panweh. Pada tayangan kali ini seperti biasa akan melanjutkan Tahsin Tadabur surat Al-Baqarah ayat 130, karena kemarin sudah sampai pada ayat 129, maka malam ini kita akan ngaji, ya, kita mengeksplor, kita memahami wahyu Allah, firman Allah, yaitu dengan memahami pemikiran Allah, ya. Sama-sama kita memahami apa yang Allah kehendaki, yaitu dengan membaca Quran terjemah, ya. Kita ngaji terjemah. Jadi macam-macam kegiatan ngaji, ada ngaji tahsin, ada ngaji tilawah, ada ngaji terjemah, juga ada ngaji di majelis ilmu dan sebagainya. Baik sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja di ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqadis tufainahu fid dunya wa innahu fil akhirati la minas solihin. Artinya, dan orang yang membenci agama Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Itulah yang Allah nyatakan. Dan sungguh kami telah memilihnya, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia ini, ya. Kapan? Saat dulu, waktu-waktu terdahulu sebelum kita ya ada, terlahir, saat ini eksis, kemudian tampil di muka bumi ini. Dulu ada kehidupan, ada episode kehidupan yang pernah ya dijalani oleh Nabi Ibrahim dan umatnya. Maka Allah telah memilih, Allah menyatakan, aku telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah Allah klaim, ya, sebagai insan, ya, nabi sekaligus pemimpin bangsa-bangsa, ya. Kenapa? Karena saat zaman Nabi Ibrahim telah banyak insan-insan yang hidup di permukaan bumi, ya. Ya, sejak Nabi Adam, kemudian dilanjutkan nabi berikutnya, ya, Nabi Yahya, Nabi Nuh, segala macamnya, sampai ke Nabi Ibrahim. Sudah begitu banyak penghuni bumi, sehingga Allah terus kemudian menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam episode ujian, ya, menguji sesuatu yang mencoba menguji, meminta sesuatu yang dicintai Nabi Ibrahim, yaitu putranya sendiri Nabi Ismail, sehingga saat itu Allah mencoba
menguji keimanan, ya, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim mencintai dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau mencintai dunia, ya, termasuk anak, istri, suami, cucu, bapak, ibu, kakek, nenek, semuanya bagian dari dunia, bagian dari dunia yang fana. Nah, saat itu Nabi Ibrahim berhasil, ya, menunjukkan bahwa beliau begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyatakan lulus atas ujian tersebut dan memilih Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bangsa-bangsa. Nah, ini milah. Apa itu milah, ya? Kalau di sini dinyatakan sebagai agama, ya. Apa itu agama? Agama adalah satu ajaran yang menggunakan bumi ini sebagai tempat menghuni, ya, atau tempat menerapkan Al-Quran, ya, menerapkan ajaran Allah, lalu dan menjadikan Al-Quran sebagai rule, sebagai undang-undang dalam kehidupannya, dan sehingga secara otomatis para penghuni bumi tersebut menjadi hamba Allah, ya. Itu kalimat tauhid, ya, agama tauhid, ya, agama Allah, ya, yaitu menyerahkan, berpasrah diri kepada Allah, berarti mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk Allah, yaitu bagaimana mentaati, ya, seruan-seruan Allah, ya, di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitab Injil dan Taurat? Itu adalah kitab-kitab yang sebelumnya dari Al-Quran, ya. Nah, kemudian Allah menciptakan kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran. Maka Injil dan Taurat dan Zabur dinyatakan sudah, ya, diperbaharui. Kemudian kitab suci itu Allah sebut sebagai Al-Quran. Maka mereka-mereka yang hari ini masih memeluk, ya, agama meyakini Taurat, Injil, Zabur, berarti mereka yang tidak patuh terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim, yaitu 130. Sudah sampai berapa menit kita? 8 menit. Oke, lanjut di 131 sekarang. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Gitu, sahabat. Jadi Nabi Ibrahim ini, yang pemimpin bangsa ini, berdialog dengan Allah. Kemudian Allah menyampaikan, wahai Ibrahim, gunakan Quran untuk mengatur bangsamu, ya. Apa kata jawab Nabi Ibrahim? Siap ya Allah, akan kugunakan Quran. Nah, bagaimana korelasinya dengan zaman sekarang? Ya, pemimpin bangsa siapa? Ya, pemimpin dunia siapa? Atau ditarik ke skup kecilnya, ya, pemimpin Indonesia siapa? Misalnya Presiden Indonesia. Nah, saat itu ketika Presiden Indonesia membaca Quran ini, ya, kemudian ini satu berita dari Allah sebetulnya, ya, satu berita dari Allah. Wahai, ya, Presiden Indonesia, kata Allah, gunakan Quran. Lalu kalau presiden tersebut memahami apa yang ada di dalam pesan-pesan ini, kalaulah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai salah satu nabi yang memiliki kemuliaan tertinggi,
juga Nabi Muhammad SAW, maka akan juga menyatakan, siap ya Allah, saya akan berquran, saya akan memimpin bangsa ini dengan Al-Quran. Itu tandanya berserah diri, ya. Kemudian menjadikan setiap persoalan bangsa, baik yang mengenai ideologi, mengenai politik, mengenai ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, semua merujuk kepada Al-Quranul Karim. Maka kita wajib nih ya membaca terjemah Quran agar kita memahami bagaimana berpolitik menurut Allah yang memang Allah ridhoi, bagaimana berekonomi, bagaimana bersosial, bagaimana berbudaya, bagaimana berpendidikan, bagaimana berkesehatan, bagaimana cara mengamankan sebuah bangsa atau melestarikan dunia. Ada semuanya, sudah Allah sampaikan informasinya, keilmuannya di dalam Al-Quranul Karim. Maka kewajiban kita adalah memahami Al-Quran. Baik sahabat, sudah 2 ayat. Nah, satu lagi ya, 3 ayat ya. 132. Wa wassa biha Ibrahimu bainihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya Ishak dan Yakub, Ishak dan Ismail, demikian pula Nabi Yakub, wahai anak-anakku, ya. Siapa saja anak Yakub, ya, yaitu Nabi Yusuf dan juga saudaranya, sungguh Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, ya, meyakini Al-Quran sebagai kitabnya Allah, ya, ajaran Allah yang mesti diterapkan di kehidupan dunia, ya, dan bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ajaran yang terbaik daripada ajarannya Allah, yaitu Al-Quran. Tidak ada kekuasaan yang terbaik, termulia, terjaya kecuali kekuasaannya Allah, ya. Tidak ada umat terbaik selain dari umatnya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya Nabi Ibrahim. Nah, baik sahabat, itu ya yang telah saya sampaikan. Balighu anni walau ayat, ya, saya hanya menjadi salah satu, ingin menjadi salah satu pribadi yang dapat menyampaikan pesan Allah ini kepada seluruh, ya, sahabat netizen. Semoga yang lupa, ya, terhadap kemudian terhadap pedoman hidupnya, irji, kembalilah kepada Allah, ya. Maka apabila Al-Quran ini kemudian diterapkan dalam kehidupan berbangsa, insya Allah mereka-mereka yang memiliki keburukan-keburukan, memiliki dosa-dosa, kemudian kesalahan-kesalahan, apabila ia mau mau bertaubat, kemudian mau diberikan hukuman sesuai dengan caranya Allah, insya Allah Allah akan sucikan, sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat 129-nya, ya, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka, ya. Apabila sudah ditegakkan kalimat Allah, maka apabila melanggar satu
melanggar satu norma-norma yang buruk, ya misalnya berlaku keji, ya, yaitu dengan mencelakai sesamanya, melukai sesamanya, bahkan membunuh, kemudian menghardik, kemudian bermabuk, kemudian mencuri, korupsi, kemudian zina, yang melakukan perbuatan keji, kemudian mabuk, minum khamar. Nah, itu apabila ingin taubat dan apabila sudah ditegakkan kalimat Allah, insya Allah akan ampuni dosa-dosanya, ya, di dunia. Maka dia nanti di akhirat tidak akan dihisap lagi, tidak akan dihukum lagi, ya, apabila Al-Quran ini kemudian diterapkan. Yang korupsi sadar tidak korupsi, kemudian kata Allah harus diberlakukan kisos, ya harus rela berpasrah diri dengan cara Allah, rela dengan kemudian salah satu tangannya dipotong, ya, oleh para eksekutornya Allah, ya, para algojonya Allah. Cuman di sini kita harus memperjuangkan bagaimana Al-Quran bisa menjadi satu rujukan dalam kehidupan berbangsa, ya. Baik sahabat, sudah 3 ayat tersampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.